Kalau zaman pengusaha itu malahan telur penyu ini dibawa ke Singapura dan Malaysia untuk diperdagangkan dulunya ya. Sebagai daerah kepulauan yang juga merupakan beranda terdepan NKRI berada di antara semenanjung Malaysia Barat dan Malaysia Timur dengan terdiri lebih dari 80% luas lautan serta terdapat 255 pulau yang masih alami. Kepulauan Anambas diumpamakan suatu untayan permata di Laut Natuna Utara. Kilauan pasir putih serta beningnya air laut yang berkilau bak permata, Kepulauan Anambas menjadi surga bagi biota laut yang begitu mempesona. Satu di antaranya, penyu. Di antara sekian banyak pulau yang berada di Kepulauan Anambas, Pulau Pahat merupakan salah satu lokasi favorit bagi hewan langka ini untuk bertelur. Di sini, keberadaan hewan eksotis ini dilindungi melalui penetapan lokasi konservasi. Ini kan kita konservasi baru sekitar 8 tahunan. 8 tahun sudah kelihatan perbedaannya. Kalau dulu penyu yang naik nih yang besar-besar. Kalau sekarang udah banyak juga penyu-penyu yang naik di Pulau Pahat nih yang agak-agak kecil. Walaupun cuma naik belum bertelur. Kalau untuk penyu di Pulau Pahat cuma 2 jenis. Dari 7 jenis yang ada di Indonesia baru cuma 2 jenis yang ada. Penyu hijau sama penyu sisik. Sebenarnya setelah kita tahu bahwa penyu ini dilarang, kita sudah mulai mengurangi untuk dikonsumsi dan dijual di luar. Jadi berhubung dengan pihak primer menawarkan untuk kerjasama untuk menawarkan konservasi di Pulau Pahat nih, ya ini sudah ketemu dua-duanya. Kita udah mulai mengurangi konsumsi, mereka udah mau untuk bekerjasama dengan pihak kelompok masyarakat peduli penyu Pulau Pahat. Di malam hari, saat kondisi di sekitar pantai gelap gulita, penyu akan mendarat dan mencari tempat yang tepat untuk menggali lubang lalu bertelur. Siklus ini terjadi pada penyu betina dewasa dalam kurun 2-4 tahun. Dalam satu kali periode, biasanya dibutuhkan 4-7 kali bagi seekor penyu untuk mendarat ke pantai dan mengeluarkan semua telur yang dimilikinya. Jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai angka ratusan di masing-masing periode. Jenis dan jumlah telur yang dihasilkan akan berbeda. Jumlah telur terbanyak biasanya pada periode pertama dan paling sedikit di periode terakhir. Untuk sekali bertelur, dibutuhkan 2 hingga 3 jam sampai akhirnya penyu tersebut kembali ke laut. Uniknya, penyu akan membuat lubang di lokasi lain guna untuk tidak ditemukan telur di dalamnya. Suatu teknik pengelabuan yang cerdas. Ini tergantung daripada musim. Dari bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau musim puncak ya bisa belasan ekor penyu yang naik, tapi belum tentu semuanya yang bertelur. Bisa jadi cuma 5 yang bertelur, yang lainnya
eh, turun tapi tidak bertelur. Kita bisa tahu bang, karena kalau dia bertelur, dia punya tapaknya nih lurus saja. Kalau dia udah mulai bertelur, nanti dia turun ada tapaknya yang apa garis-garis, apa anunya udah jejak di tanah. Iya, ekornya udah jejak di tanah. Itulah yang menandakan kita bisa tahu ini bertelur atau tidak bertelur. Iya. Saat pagi menjelang, menapaki jejak-jejak di sepanjang pantai menjadi aktivitas yang begitu menyenangkan. Laksana detektif di dalam film-film kriminal. Kalau situasi ini memang udah alami kayaknya. Jarang sekali yang kita dapatkan dia naik di siang hari. Pernah naik di siang hari tapi jarang sekali. Mungkin kalau 1 tahun cuma 2 kali mungkin. Menurut penelitian bahwa kalau seandainya dia naik di Pulau Pahat nih, penyu naik di Pulau Pahat, dia bertelur dan menetas juga di Pulau Pahat. Setelah kita lepaskan ke laut, sewaktu dia udah naik, udah besar akan bertelur, dia akan naik kembali ke Pulau Pahat ini. Mereka berhasil menemukan 2 tempat di mana sang penyu tadi malam menyimpan telur-telurnya. Lubang pun digali. Pasir putih yang masih gembur mempermudah proses penggalian yang tentunya tetap dilakukan dengan berhati-hati. Butir demi butir telur berhasil diangkat ke atas. Sisa galian harus ditutup kembali agar tidak mengganggu penyu-penyu lain yang akan datang bertelur di hari-hari berikutnya. Kalau untuk telur penyu biasanya mulai dari 70-an, 80-an sampai 120. Beda sama telur penyu sisik. Kalau telur penyu sisik ini bisa mencapai 200-an. Nah, ini perbedaannya, cuma telur penyu hijau lebih besar, kalau telur penyu sisik lebih kecil. Hasil perburuan hari ini menghasilkan tidak kurang dari 200 butir barang berharga ini. Telur-telur tersebut selanjutnya dipindahkan ke tempat penangkaran. Setelah dihitung jumlahnya, telur pun ditanam kembali di dalam lubang dengan kedalaman yang sama dengan aslinya. Selanjutnya lubang-lubang tersebut diberi tanda dan dicatat waktu penanaman agar bisa diketahui kapan telur-telur tersebut akan menetas. Pemindahan lubang tersebut dimaksud agar telur-telur itu terhindar dari pemangsa dan gangguan alam seperti air pasang dan lainnya, sekaligus mempermudah proses pengawasan. Kalau kita di sini kita memakai dua cara. Cara pertama semi alami. Kalau semi alami setelah bertelur di pantai kita ambil, kita pindahkan di penangkaran. Kalau alami setelah kita cari telurnya udah dapat, kita langsung kasih tempat ya kayak drum ini lah. Kita tulis tanggalnya kira-kira supaya nanti mudah kita untuk melihat berapa hari ke depan dia menetas. Biasanya kalau untuk penetasan berkisar dari 47 hari sampai 2 bulan. Bisa jadi 47 hari, 48, 9, atau paling lama 2 bulan. Kalau udah 2 bulan nanti kita udah menyatakan bahwa telur itu busuk.
tibalah waktunya. Telur-telur itu pun akhirnya menetas. Beberapa pejuang kecil ini pun muncul ke permukaan pasir dan memulai pertarungannya menuju lautan. Mereka melihat dunia untuk pertama kalinya, mengerahkan segala daya upaya dan keberanian untuk memanjat ke permukaan dan berjuang menuju ke laut lepas. Jika mereka dapat bertahan hingga 15 tahun lagi, mereka mungkin saja akan kembali ke pantai Pelopahan ini untuk bertelur. Ada perbedaan antara tukik yang dibesarkan di dalam penampungan dengan tukik yang langsung dilepas. Nah, ini perbedaannya. Kalau tukik yang di dalam penampungan, maksudnya seperti keramba, dia susah mau cari makannya. Karena kalau kita lepas dari kecil, dia udah tahu situasi laut ini makannya seperti apa. Kalau untuk kendala, ya karena kita ini memang di pulau, pertama ya kalau yang alaminya inilah gelombang laut. Kalau untuk kendala yang paling kita ingin juga bahwa masyarakat kita nih mengerti bahwa di Pulau Pahat ini ada konservasi, karena banyak juga jaring-jaring malam tuh yang cari ikan malam, nembak malam, ini juga mengganggu untuk penyunya yang untuk naik di Pulau Pahat. Harapan kami untuk kedepannya daripada pihak perusahaan, mudah-mudahan bisa terus bekerja sama kami, menjaga, melestarikan salah satu satwa langka, terutama di penyu, baik pun di Pulau Pahat maupun di Pulau Durai, supaya anak cucu kita juga kedepannya bisa melihat ini satwa yang dilindungi. 1, 10, atau 100 tahun nanti, akankah ada kesempatan bagi anak cucu kita untuk melihat sosok makhluk yang dinamakan penyu ini? Akankah penyu akan tetap menjadi bagian dari ekosistem laut, ataukah mereka akan menjadi spesies yang hanya ada di dalam sejarah biologi? Jawabnya ada pada saya, kamu, dan kita semua. Jika kita tetap ingin keseimbangan ekosistem laut terjaga, jika kita ingin tetap melihat penyu yang mampu mencapai umur puluhan hingga ratusan tahun, sudah saatnya kita bertindak. Sudah saatnya kita bergerak. Hentikan perburuan telurnya, hentikan penangkapannya, hentikan perusakan pantai tempat mereka bertelur. Hentikan. Dan yang terpenting lagi, jangan pernah sekali-kali membuang sampah ke laut. Mereka akan mengira sampah plastik adalah makanannya karena menyerupai ubur-ubur. Sampah dapat membahayakan mereka. Laut yang bersih akan memberikan kesempatan bagi penyu untuk hidup lebih lama. Mari resapi filosofi penyu yang penuh dengan kesabaran, keuletan, dan semangat untuk bertahan hidup, serta arti pentingnya sebuah kesetiaan. Walaupun telah mengarungi berbagai lautan dan samudra, penyu akan selalu kembali ke tempat di mana ia dilahirkan. Mari bersama kita menyayangi dan melindungi penyu. Mari bersama kita jaga alam, jaga bumi, jaga ibu pertiwi di mana tempat kita dilahirkan.